Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan kebijakan komunikasi pemasaran terpadu dengan pokok bahasan, yakni yang pertama pengertian komunikasi pemasaran terpadu, yang kedua developing effective communication deciding, yang ketiga deciding atau marketing communication mix, yang keempat, implementasi the IMC berdasarkan prinsip syariah, dan yang terakhir adalah praktek kebijakan KPT berdasarkan af'al Rasulullah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian komunikasi pemasaran terpadu. Dalam pengertiannya ada beberapa pendapat, yakni yang pertama, komunikasi pemasaran terpadu dapat dikenal dengan Integrated Marketing Communication atau IMC, merupakan sebuah proses perencanaan komunikasi pemasaran yang memperkenalkan konsep perencanaan komprehensif untuk mengevaluasi peranan strategis dari berbagai elemen komunikasi pemasaran, seperti hubungan masyarakat, periklanan, penjualan langsung, promosi penjualan, dan pemasaran interaktif. Lalu yang kedua, menurut Morrison dalam buku Periklanan, komunikasi pemasaran terpadu adalah upaya untuk membuat seluruh kegiatan pemasaran serta promosi perusahaan agar dapat menghasilkan citra perusahaan bersifat satu serta konsisten bagi konsumen. Dan yang terakhir dilansir dari Lumen Learning, Integrated Marketing Communication merupakan pendekatan yang digunakan perusahaan atau organisasi dalam mengkoordinasi upaya komunikasi serta menciptakan merek yang terpadu bagi konsumen di seluruh saluran. Developing effective communication atau mengembangkan komunikasi yang efektif memiliki 6 langkah dalam pemutusannya, yaitu pertama, mendengarkan secara aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang relevan. Yang ketiga, menghindari interupsi. Yang keempat, menggunakan isyarat nonverbal. Yang kelima, menjaga saluran komunikasi terbuka. Dan yang terakhir adalah memberikan umpan balik, yang dimana dengan kita mempraktikkan keenam langkah-langkah tersebut, kita tidak hanya meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan saja, tetapi juga meningkatkan hubungan interpersonal kita. Akan menjelaskan mengenai deciding on the marketing communication mix atau bauran komunikasi pemasaran. Terdiri dari 8 model komunikasi utama. Yang pertama ada iklan, yang kedua ada promosi penjualan, yang ketiga ada acara dan pengalaman, yang keempat ada hubungan masyarakat dan publisitas, yang kelima ada pemasaran langsung, yang keenam ada pemasaran interaksi, yang ketujuh ada pemasaran dari mulut ke mulut, dan yang terakhir ada penjualan personal. Proses komunikasi sendiri terdiri dari 9 elemen, yaitu yang pertama ada pengirim, yang kedua ada penerima, yang ketiga ada pesan, yang keempat ada media, yang kelima ada penyandian, yang keenam ada pengertian, yang ketujuh ada respons, yang ke-8 ada umpan balik, dan yang terakhir gangguan. Dalam komunikasi memiliki fungsi pemasaran. Yang pertama, komunikasi dapat diberitahu atau ditujukan bagaimana dan mengapa sebuah produk digunakan. Selain itu juga memberitahu di mana serta kapan produk tersebut digunakan. Dan yang terakhir, konsumen dapat mengetahui tentang siapa yang membuat produk tersebut dan apa keunggulan produk tersebut dibandingkan dengan produk lain yang sejenis. Lalu, terdapat langkah pengembangan komunikasi efektif. Yang pertama, mengidentifikasi pemirsa sasaran, yang kedua menentukan tujuan komunikasi, yang ketiga merancang komunikasi, yang keempat memilih saluran komunikasi, yang kelima menetapkan total anggaran komunikasi, yang keenam memutuskan bauran komunikasi, yang ketujuh mengukur hasil komunikasi, dan yang terakhir mengelola proses komunikasi pemasaran terpadu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai IMC berdasarkan prinsip syariah, di mana IMC ini datang bersama dengan tugas manusia sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertahankan kepribadian yang baik di dunia ini dan di akhirat. Pemasaran syariah yang bersifat syariah driven digerakkan oleh syariah sebagai sumber hukum yang berorientasi guna memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen serta menciptakan value bagi mereka selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu advertising dalam prinsip syariah yang menggunakan iklan dalam memasarkan produk halal dengan media sosial media yang tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariah. Pemasaran langsung adalah metode penjualan yang menggunakan media pemasaran langsung tanpa adanya pihak perantara, sesuai dengan syariat Islam mengenai hubungan penjual dan pembeli secara langsung.
Kemudian yaitu promosi penjualan, di mana dalam prinsip syariah menggunakan promosi penjualan sebagai usaha untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan jual beli sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yaitu penjualan personal atau personal selling, di mana kegiatan pemasaran yang dilakukan dengan bertemu langsung kepada calon pembeli secara syariah. Kemudian ada hubungan masyarakat atau program corporate social responsibility, di mana sarana untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat tanpa paksaan sesuai dengan syariat Islam. Yang terakhir yaitu point of purchase communication, yang merupakan proses penarikan konsumen melalui pemberian berbagai aktivitas ataupun alat promosi untuk mendorong pembelian produk tanpa memaksakan konsumen dan memberikan benefit sesuai dengan syariat Islam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait praktik kebijakan KPT berdasarkan Af'al Rasul. Ada 4, yakni yang pertama produk. Berbekal pengalaman ikut berdagang dengan pamannya, yakni Abdul Muthalib sewaktu masih remaja, Rasulullah telah mengunjungi berbagai pusat-pusat bisnis di berbagai negeri. Oleh karena itu, Rasul paham betul terkait produk perdagangan yang sangat dibutuhkan dan berpotensi besar untuk dipasarkan, baik itu produk yang berkaitan dengan kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya yang berdasarkan musim. Lalu yang kedua ada price atau harga. Rasulullah itu tidak pernah memberikan harga tertentu, apalagi memanipulasi harga, sehingga pembeli diperkenankan mengetahui modal harganya dan diberikan keleluasaan untuk menentukan harga yang ia inginkan sesuai kemampuan dan daya belinya. Nah, cara ini dibilang tergolong unik karena Rasulullah melakukan transaksi penjualan itu dengan cara lelang. Lalu yang ketiga ada place atau tempat, di mana sejak usia 12 Rasulullah itu telah meminta pamannya untuk bisa ikut berbisnis di lintas negara, terkhusus ke negeri Syam, sehingga Rasulullah itu mengamati perkembangan dari budaya setempat dan juga menganalisa jejak langkah para pebisnis Arab pada waktu itu. Nah, oleh karena itu beliau tuh sangat handal dalam memahami lokasi-lokasi strategis dan membaca peluang pasar yang ada. Nah, yang terakhir ada promosi, di mana promosi ini adalah strategi mutlak di dalam dunia marketing, karena dengan cara promosi itulah kita itu bisa menginformasikan dan memberitahukan terkait produk agar diketahui oleh konsumen.